Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sehat selalu, bahagia panjang umur untuk saudaraku dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya dalam channel ini yang selalu membahas dan mengupas hal-hal misteri dan mistis. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pesan dari saudara-saudara kita melalui WhatsApp. Mereka bertanya tentang ciri-ciri santet maupun sihir. Sebelumnya, saya mau memberitahukan kepada Anda, kepada saudaraku, saya bukanlah seorang ustadz, dan saya bukan seorang kiai, dan saya bukan seorang paranormal. Saya sama seperti Anda. Mungkin bedanya saya dulu mendapatkan pembelajaran ini dan saya bagikan kepada saudara-saudaraku agar bisa bermanfaat. Nah, ciri-ciri santet atau sihir di dalam Islam namanya sihir. Di bahasa Indonesia, di orang-orang zaman modern kini ada yang bilangnya santet, ada bilang namanya teluh, ada namanya bilangnya apalagi ya, segala macam lah, guna-guna atau segala macamnya. Nah, jadi ini tanda-tandanya sebenarnya semua orang bisa mengetahui. Jika kalau orang tersebut peka. Mungkin karena orang tersebut tidak tahu, makanya dia tidak peka. Kalau mereka mengetahui atau mempelajari, pasti dia akan peka. Nah, kayak gitu. Maka dari itu kali ini saya akan bagi atau memberitahukan cara atau tanda-tanda santet dan cara kerjanya masuk dari santet atau sihir tersebut. Ciri pertama yang bisa orang awam ketahui yaitu pada saat malam hari terdengar atau sering terdengar suara seperti lemparan pasir di atas atap ataupun di atas gentengnya. Nah, itu terjadi kisaran jam 10 hingga sampai jam 2 malam. Atau bunyi lemparan kerikil di atas atapnya. Nah, untuk peristiwa tersebut terjadi antara pukul 10 hingga pukul 2. Dan itu biasanya terdengar oleh orang-orang yang suka tidur larut malam atau begadang. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, saudaraku atau Anda sering mendengar suara dentuman atau ledakan buar gitu di dalam ruangan, entah itu di dapur, entah itu di kamar belakang, entah itu di ruang tamu, pokoknya di sekitar rumah itu, di dalam rumah terdengar suara ledakan atau dentuman. Setelah dicari sumber ledakan tersebut tidak ditemukan. Nah, itu salah satu ciri-ciri dari serangan santet maupun sihir. Yang ketiga, Anda sering bermimpi pada malam hari yang tidak wajar. Maksudnya di sini begini, mimpi yang membuat Anda ketakutan, dan ini dalam kategori sering. Contohnya Anda bermimpi dengan hewan-hewan buas yang membuat Anda tertidur pada malam hari, terus keluar keringat di tubuh Anda. Pokoknya intinya yang bikin Anda ketakutan. Ataupun mimpi seperti makhluk-makhluk gaib, tinggi hitam segala macam lah gitu. Pokoknya yang bikin Anda ketakut. Nah, itu 3 ciri tersebut sudah dipastikan 90% serangan sihir dari seseorang. Maka dari itu persiapkan diri Anda untuk menghadapinya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Setelah Anda
uh, apa mengetahui dari ciri-ciri yang 3 saya sebutkan tadi, sehingga di dalam tidur Anda, dalam mimpi Anda sering mimpi orang-orang yang telah meninggal ataupun mimpi dengan makhluk-makhluk yang membuat Anda ketakutan, secara otomatis mental Anda akan down. Karena santet itu, sihir itu, sebelum dia itu tidak semerta-merta langsung masuk, dia tidak langsung masuk ke tubuh kita. Jadi tubuh kita ini mempunyai benteng gaib alami yang dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi mereka menyerang mental kita dulu sehingga mental kita down, dan sehingga itu pula benteng gaib yang alami kita ini melemah. Setelah melemah barulah masuk sihir ataupun santet yang sebenarnya. Nah, makanya dari itu persiapkanlah diri Anda untuk melawan sihir-sihir tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu ingat pesan saya, tetap berpikir positif dan berdoa serta berserah diri kepada Allah. Yakinlah saudaraku. Maksudnya gimana, Bang? Maksudnya seperti ini. Kalau saudaraku mendengar ledakan seperti tersebut atau atap kerikil seperti tersebut, anggap saja itu mungkin kucing gitu. Pokoknya intinya berpikir positif. Nah, di samping itu saudaraku harus berdoa juga, tetap meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan mimpinya? Ya, kalau mimpi tersebut saran saya sebelum tidur berwuduklah dulu. Karena wuduk salah satu termasuk pagar untuk diri kita. Yakinlah, mau kemanapun, mau tidur berwuduk, mau keluar rumah berwuduk. Yakinlah saudaraku, itu salah satu tips dari saya. Dan sebenarnya masih banyak lagi tanda-tandanya, tapi ini tandanya 90% yang semua orang tahu, ya semua orang awam bisa mengetahui. Dan ini 90% ini awal tanda-tandanya. Ingat, jangan pernah takut hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memohon kekuatan dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam damai untuk kita semua.